Oke adik-adik Taruna, kali ini kita akan belajar mengenai pemasaran digital pariwisata. Silakan disimak ya materinya. Pemasaran digital pariwisata adalah suatu aktivitas promosi, objek wisata maupun destinasi wisata menggunakan media elektronik atau digital yang tujuannya untuk menarik perhatian calon wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata tersebut. Pemasaran digital sangat bergantung pada penggunaan internet untuk menjangkau konsumen secara efektif dan efisien. Nah, kita bisa menggunakan media Facebook, YouTube, Twitter, Blogger, Instagram, WhatsApp, maupun media lainnya untuk melakukan pemasaran digital. Nah, selain menggunakan internet, kita juga bisa melakukan pemasaran digital menggunakan SMS maupun telepon atau memasang iklan melalui media cetak maupun televisi dan radio. Tetapi pada kali ini kita akan membahas pemasaran digital menggunakan internet. Jika ada pertanyaan, perlukah pemasaran digital pariwisata? Jawabannya adalah sangat perlu, karena dengan pemasaran digital, suatu objek wisata dapat mempromosikan semua daya tarik yang dimiliki kepada calon wisatawan, dan tentunya akan mempengaruhi calon wisatawan dalam mengambil keputusan. Sebelum melakukan pemasaran digital pariwisata, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pengelola objek wisata. Yang pertama adalah produk. Produk wisata jenisnya adalah jasa, sehingga calon wisatawan harus datang langsung ke objek wisata untuk menggunakan produk wisata tersebut. Produk wisata yang ditawarkan harus memiliki keunikan dan perbedaan dengan objek wisata lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memetakan daya tarik yang akan dijual sebagai pengalaman untuk wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata. Selain daya tarik wisata, produk wisata sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek pendukung dari objek wisata tersebut. Nah, aspek pendukung dari objek wisata tersebut akan kita bahas sedikit dalam materi kali ini. Yang pertama adalah konektivitas dan transportasi. Dalam konektivitas dan transportasi, kita harus memperhatikan bagaimana cara wisatawan menjangkau objek wisata. Kemudian, transportasi apa yang digunakan oleh wisatawan dan berapa lama waktu wisatawan untuk tiba di objek wisata. Yang kedua adalah akomodasi. Ketersediaan tempat tinggal untuk wisatawan di sekitar objek wisata perlu dipikirkan oleh pengelola objek wisata. Pengelola objek wisata perlu menyiapkan beberapa rekomendasi kepada wisatawan mengenai akomodasi wisatawan selama melakukan kunjungan ke objek wisata. Selanjutnya adalah konsumsi. Pengelola objek wisata perlu memikirkan terkait ketersediaan tempat makan bagi wisatawan yang berkunjung, sehingga wisatawan tidak perlu kebingungan mencari tempat makan selama melakukan kunjungan ke objek wisata. Yang terakhir adalah souvenir dan oleh-oleh. Tentunya wisatawan ingin membawa pulang sesuatu ke tempat asalnya sebagai kenang-kenangan setelah berwisata. Pengelola objek wisata perlu menyediakan rekomendasi toko souvenir yang mencerminkan ciri khas dari lokasi objek wisata. Setelah mempersiapkan produk, selanjutnya kita mempersiapkan pasar sasaran objek wisata. Menentukan karakter pasar objek wisata sangat penting sebagai pegangan dasar dalam menentukan strategi dan taktik pemasaran. Pasar di sini bukan hanya memilih pelanggan saja, tetapi juga harus memilih pasar atau arena mana yang akan kita masuki untuk bertanding menawarkan keunggulan objek wisata kita. Kemudian, kita menentukan target pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan tersebut loyal serta dapat menumbuh kembangkan pelanggan-pelanggan aktual dan potensial. Nah, pelanggan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggan akhir atau pengunjung dan pelanggan bisnis atau tour operator. Setelah mempersiapkan semuanya, selanjutnya kita akan memulai pemasaran digital pariwisata. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, dalam materi ini kita akan fokus ke pemasaran digital pariwisata yang menggunakan teknologi komunikasi internet.
Dalam pemasaran digital, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah awareness. Awareness di sini adalah bagaimana cara kita membangun kesadaran kepada calon wisatawan terhadap objek wisata dengan cara memasang iklan di dalam media online. Yang kedua adalah interest atau ketertarikan. Nah, ketertarikan akan muncul setelah wisatawan sadar terhadap iklan yang kita pasang melalui media online. Nah, iklan yang menarik akan menggugah ketertarikan dari calon wisatawan. Nah, yang ketiga adalah desire atau keinginan. Nah, keinginan ini timbul akibat dari calon wisatawan yang tertarik melihat iklan yang kita pasang melalui media online. Nah, kemudian calon wisatawan akan mulai berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa yang kita punya. Nah, yang terakhir adalah action atau tindakan. Nah, ini adalah tahap akhir ketika calon wisatawan sudah mengambil keputusan apakah akan mengunjungi objek wisata kita atau tidak. Jadi, tahapan awal ketika memasang iklan di dalam media online sangat penting ya, agar wisatawan tertarik dan memutuskan untuk datang ke objek wisata yang kita punya. Nah, di dalam materi ini, kita akan fokus ke dalam pemasaran digital menggunakan media online dengan media sosial dan SEO atau Search Engine Optimization. Media sosial yang biasa digunakan dalam pemasaran digital adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun kalian bisa juga menggunakan media sosial lainnya. Nah, untuk Search Engine Optimization yang biasa digunakan adalah website, blogs, dan infografis. Nah, berikut adalah contoh pemasaran digital menggunakan media sosial Instagram dan menggunakan Search Engine Optimization dengan blogger atau website. Nah, kemudian saya punya tugas untuk kalian membuat satu desain promosi objek wisata. Nah, objek wisatanya bebas, utamakan yang berada di sekitar daerah kalian. Nah, kemudian silahkan upload di sosial media kalian masing-masing dan berikan caption yang menarik pada foto. Nah, jika sudah mengupload, silahkan tag sosial media saya dan screenshot, kemudian kirim ke WhatsApp pribadi saya. Sekian dan terima kasih.